Nah, bagaimana dengan pelatihan? Sama. Conviction-nya misalkan, karena banyak orang kalau udah belajar, mereka ragunya apa? Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang hard selling dan soft selling. Apa sih itu? Terus bisa diterapkan di mana aja ya untuk hard selling dan soft selling. Oke teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, bagaimana dengan pelatihan? Sama. Conviction-nya misalkan, karena banyak orang kalau udah belajar, mereka ragunya apa? Gue bakal pinter nggak? Gue bakal bisa nggak? Nah, bisa nggak kita nge-build conviction-nya bahwa ketika mereka belajar, mereka dipastikan bisa. Satu, yang kedua, mereka bakal dibimbing apa enggak? Itu yang disebut trust dan conviction. Trust dan conviction bisa juga berarti, kalau saya ambil contoh, kita punya platform online. Ibu Ana bikin aplikasi online. Bagaimana saya tahu aplikasi ini bagus? Caranya gimana? Telah digunakan 15.000 orang. Telah di-download sebanyak 10.000 orang. Itu trust dan safety. Mendapat bintang 4.8 dari 5 dari Google Play. Itu yang disebut namanya trust dan safety. Jadi makanya kenapa kalau produk-produk soft selling, ketika produk baru sangat disarankan membangun conviction tadi atau 8K tadi. Kebanyakan 8K C-nya itu yang banyak gagal Bu Ana. Yang membuat kenapa akhirnya nggak berhasil jualan Bu Ana. Nah, inilah yang kalau ditanya, itu bagian emosi yang kenapa gue harus beli. Kenapa harus saya percaya? Ya memang saya ambil contoh. Kalau orang yang percaya dengan Corpora Consulting, Antonius Arif, biasanya mereka dibangunnya lewat mana? Dibangunnya lewat YouTube, mereka nonton YouTube kita dan sebagainya. Tetapi ketika di iklan atau di konten, mereka nggak percaya, mereka tahu dari mana. Nah, makanya kenapa content writing atau bikin di media sosial, itu tujuannya cuma satu. Membuild trust bahwa produk ini sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mulai dapat, misalkan kayak di Instagram gitu. Misalkan bikin judul pelatihannya The Power of Sales Influence. Nah, pertanyaannya, gimana saya tahu bahwa produk itu bagus? Nah, di bagian conviction itu dibikinlah content writing yang isinya sesuai dengan materi dia. Misalkan, nanti kita build-nya gimana? Misalkan kita bilang, pernah nggak dia misalkan contoh dia mengalami situasi seperti A. Pernah nggak dia mengalami situasi seperti B. Dengan situasi itulah, itu yang membuat orang jadi tertarik Bu. Nah itu yang kadang suka membuat ketika kita bikin konten, kontennya tidak menjawab kebutuhan mereka. Masuk akal ya? Nah, udah boleh masuk ketiga? Iya, Oke. Yang ketiga nih, seru nih. Yang ketiga adalah competitiveness. Jadi emosi dasarnya adalah competitiveness. Maksudnya apa? Orang itu nggak mau kalah Bu. Hidup itu katanya udah berat. Buat mereka ya, bukan buat kita ya. Hidup tuh udah berat. Karena hidup udah berat, ini kita bersaing. Jadi mereka merasa bahwa istilahnya ya, sebenarnya pada dasarnya manusia kayak zaman dulu gitu. Zaman dulu artinya siapa yang kuat, dia yang jadi raja. Nah, itu hukum rimba. Hukum rimba kan exactly. Cuman bedanya sekarang modern aja. Jadi maksudnya misalkan contoh. Tarzan masuk kota. Ya, Tarzan masuk kota masuk akal. Ya benar-benar masuk akal. Ini kayak Tarzan masuk kota dengan metode modern. Salah Bu. Tarzan masuk milenial. Ya nggak? Jadi misal ambil contoh. Kenapa sih mereka bikin konten-konten di Instagram cantik-cantik? Karena mereka merasa gue nggak cantik. Gue nggak mau kalah sama wanita lain. Makanya dia bikin cantik. Bahkan sampai hari ini kan ada yang lagi rame tuh Bu. Yang kasus perceraian seseorang yang pernah menikah dengan anaknya Ustadz itu. Wah, siapa tuh? Jangan dibicarakan, kita nggak bahas gosip. Kita ke gosip jadi. Iya, itu bahkan lucu Bu sampai sekarang. Sekarang lagi dibahas katanya. Iya deh, gue tahu lu yang paling cantik. Iya, emang kenapa? Wah, pada rame tuh. Jadi itu adalah competitiveness. Itu contoh ya. Berikut lagi competitiveness. Misalkan contoh kita bikin konten tentang badan gemuk menjadi kurus. Ya kan?
bagaimana cara menggait pasangan. Saking susahnya dapat, itu kan competitiveness. Jadi manusia tuh suka banget kompetitif. Atau misalkan contoh, gue udah jualan, gue udah jualan selama ini. Tapi kenapa ya gue mesti kerja keras? Gue jatuh bangun. Ada cara nggak sih supaya kerja keras tapi langsung menghasilkan income? Ada, itu competitiveness. Menarik ya? Jadi bisa aja kita ngomong kalimat yang pertama, sudah lelah berjuang, padahal sudah maksimum dalam kehidupan. Apa yang salah? Pernah ngerasa nggak sih, halaman 2, pernah ngerasa nggak sih, gue udah fight, tapi kok hasilnya nothing. Sedekah udah, doa udah, semua udah, berbuat baik udah, follow up udah. Tapi kenapa gua nggak dapet, salah di mana? Gitu ya. Ganti Tapi profesi masalahnya. nah, jadi ternyata ada metode yang sebenarnya belum diterapkan. Misalkan contoh kayak gitu. Nah, itu adalah competitiveness. Oh, oke. Berarti sudah ada 3 nih tadi ya Coach. Iya, Yang tapi pertama ingat ya tadi tentang uh. sedekahnya tolong dicoret ya, karena biasanya kalau dapat sedekah bisa rezekinya beda sih, gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa Coach? Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan fear dan scarcity. Yang kedua adalah trust dan safety. Trust and safety. Itu dimasukin kalau di iklan, AIDK, berarti di bagian conviction. Conviction. Makanya aja conviction menjadi bagian yang penting banget. Yang ketiga kompetitif. Kompetitif. Oke. Kenapa manusia harus kompetitif? Kenapa manusia harus fight? Kenapa gua harus ngalahin orang lain? Kenapa? Itu pada dasarnya manusia kayak gitu. Ya nggak, gue pengen lebih cantik dibandingkan orang lain. Gue pengen dikatakan lebih ganteng daripada orang lain. Itu competitiveness. Pengen dikatakan lebih sultan daripada sultan lebih, yang ada. ya, pengen dikatakan lebih sultan. Padahal bisa jadi dia minjem kan gitu ya. Iya. Berarti Nah. hanya ada 3 nih Coach ya? Belum, ada 4. Oh, masih ada 4. Masih ada Oke, 1. Oke. Nah, ibu mau kemana bu? Buru-buru amat, baru 3. Ya. Yang keempat Ya. adalah curiosity. Curiosity. Yaitu adalah membuat rasa penasaran. Karena ketika kita berhasil membuat orang penasaran, maka orang tertarik. Jadi buat rasa penasaran. Jadi gitu ya. Jadi misalkan contoh ya, kita ngomong tentang hanya bisnis keripik bisa jadi legenda. Penasaran kan orang? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Penasaran. Kalau kayak Pialegong, hanya boleh 1 orang, boleh 2. Itu fear scarcity. Oh, itu scarcity. Ya, Jadi itu fear scarcity. dia tidak bisa masuk ke penasaran juga gitu ya? Enggak. Oh, oke. Kalau penasaran nanti kita bisa kawin-kawinan, digabung-gabung jadi 4. Oh, oke. Jadi tadi yang saya katakan, misalkan contoh ya tadi keris itu. Hanya dengan bisnis keripik mereka menjadi kaya raya. Maksudnya apa? Keripik Kusuka misalnya. Ngebahas tentang sejarahnya. Jadi Keripik kayak Raffi gitu. itu juga ya? Raffi emang punya keripik? Ada. Masa? Dia bikin keripik. Saya nggak tahu. Iya. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Tapi dia kaya bukan karena keripik sih, Bu. Oke. Dia kaya karena hal lain. Bisnis yang lain maksudnya. Nah, jadi maksudnya bikin curiosity. Jadi bikin sesuatu, misalkan contoh. Gila, OB saja bisa jadi general manager. Nah, itu juga menarik tuh, penasaran tuh. Orang pasti baca tuh. Misalkan nanti dikaitkan sama apa? Oh, ternyata dia belajar teknik selling. Oh, dia ternyata belajar teknik NLP. Jadi dibikin penasaran gitu loh. Dibikin kayak, iya juga ya. Seorang OB ternyata bisa menjadi salah satu top motivator dunia. Isinya siapa? Anthony Robbins. Oh, ada juga yang OB ini, Coach? Ya tadi. Citibank? Hah? Tapi Bang. ya Bang Citibank apa-apa. Tapi itu kan bukan karena teknik itu. Jadi tergantung kontennya, apa yang mau dibahas. Misalkan contoh ya. Jadi misalkan Anthony Robbins kan NLP tuh. Dulu memang janitor. Tapi kalau ditanya apakah hidupnya susah banget, kagak. Sebelumnya juga orang kaya gitu, keluarga kaya. Cuma kebetulan aja dia pernah jadi tukang. Berarti itu bisa dimasukkan gitu Bisa. ya? Okay. Jadi maksudnya berkaitan dengan misalkan apa topiknya apa, kita mau bahas apa. Jadi bikin segala sesuatu yang penasaran yang membuat orang tertarik. Misal contoh, dulu makan udang itu gatel-gatel. Ternyata dengan cara ini bisa sembuh. Isinya topiknya apa? NLP. Empati nggak? Empati begitu baca, gua banget nih. Gua juga punya alergi sama udang. Nah kayak gitu. Itulah yang dibangun curiosity. Itu yang dibangun curiosity. Saya ambil contoh.
Misalkan kayak contoh materi Power of Sales Influence. Kenapa materi itu bagus? Saya jawab cuma satu. Materi tersebut, jadi hanya dengan lambaian tangan, hanya dengan melambaikan tangan, orang yang nggak mau beli jadi beli. Itu simple kata-katanya tapi menarik. Langsung kan, itu headline kan. Karena memang di materi Power of Sales Influence ada teknik bagaimana orang keberatan cuma diginiin hilang keberatannya. Oh, kirain orangnya hilang. Oh bukan, keberatannya hilang. Betul ya? Iya, iya. Atau ada satu materi lagi Bu, misalkan contoh cuma ngomong ini aja, dia mau ngebantuin kamu. Totonya topiknya tentang salah satu materi kita, 6 Hidden Addiction. Jadi dibikin penasaran, ke sono-sononya jadi, iya ya. Nah gitu Bu, jadi 4 emosi di-build tuh. Nah gimana kalau digabungkan? Keren ya? Ya. Jadi karena biasanya konsep content writing yang paling penting cuma satu Bu, konsep content writing. Yang paling penting kita berempati nggak dengan problem mereka. Kalau nggak cuma hanya sekedar edukasi, makanya kadang-kadang kita bisa mengerti kenapa di media sosial kita bisa naik atau bisa turun karena dia nggak relate dengan problem yang hidupnya mereka. Cuma kelihatannya keren aja, so what gitu loh keren. Itu aja sih Bu. Terus gini Coach, kalau misalnya nih ada yang sales nih mau jualan lewat WhatsApp, itu apa dia bisa pakai yang sekali yang 4 tadi ini? Bisa. Ini ya? Konten tadi, content writing kita sebutnya, bukan copywriting. Kalau copywriting kan langsung iklan. Kalau content writing berarti bikin konten. Jadi maksud saya, intinya adalah soft selling harus mengandung empati. Kalau tidak mengandung empati, nggak bisa. Misalnya contoh, jadi apa aja yang kita bisa bahas? Gini, seperti Anda juga, kami juga pernah punya problem ini. Nah itu kan empati ya? Ya nggak? Atau kami peduli dengan Anda, karena itu kami menciptakan teknik misalnya. Kami membuat materi, itu kan empati ya? Jadi misalkan, aku tahu bahwa jualan itu kelihatannya nggak sesimpel sesederhana orang ngomong. Betul kan? Jadi makanya oleh sebab itu kami menciptakan teknik. Makanya kenapa kami ada grup WhatsApp. Atau kamu membagikan teknik ini di kelas? Di kelas misalkan bisa sit in berapa kali pun dan sebagainya. Contoh kayak gitu lah ya. Atau bisa juga jadinya salah satu testimoni peserta diambil misalnya. Cuma karena belajar ini, omset saya naik 3 kali lipat. Penasaran nggak? Crazy itu Bu. Dibaca terus tuh lanjut tuh. Ternyata dia menggunakan teknik ini dalam penjualan, dijelasin tekniknya apa. Masuk akal dong? Ya. Nah ketika dijelasin tekniknya, di-relate ke bagian terakhir, halaman terakhir adalah iklan. Connect nggak? Connect. Itu yang disebut semuanya soft selling. Berarti lebih menarik soft selling pada hard selling ya Coach ya? Hard selling perlu kadang-kadang Bu. Cuman misalkan kayak lagi ada promo beli 3 diskon 2.000 boleh, tapi hanya kepada customer yang sudah pernah beli dengan Anda. Kalau belum, tidak dianjurkan. Berarti kalau belum pernah kita masuknya soft selling gitu. Betul. Okay. Menarik ya? Iya. Jadi sebenarnya jualan itu di zaman modern itu pakai media sosial, bikin konten itu penting. Karena kadang-kadang kegagalan kita di bagian itu sih Bu. Kalau kita misalnya mau repeat order, misalnya corporate nih targetnya B2B, dia repeat order, dia perlu pada saat dia repeat perlu nggak dia soft selling lagi atau dia hanya langsung hard selling aja? Bisa hard selling, tapi kalau dia udah belanja sering hard selling aja. Kalau misalkan contoh nih, kayak contoh kita punya tim gitu, namanya Ica tuh. Nah, jadi kalau orang customer itu udah sering beli, apa yang dilakukan? Telepon aja langsung ke customer. Ibu, kami ada pelatihan ini Bu, pelatihan gini. Soft selling, hard selling aja langsung. Dia sudah sering beli kok, tawarin. Jadi sebenarnya menelpon ke customer yang sudah sering beli sambil ngasih tahu kita ada program pelatihan ini, itu sebenarnya membantu meningkatkan penjualan. Hard selling. Kalau udah sering beli. Berapa pelatihan sering beli? Bisa 2-3 kali, tawarin aja. Kayak tadi, nah aku masak ini kamu mau nggak? Aku lagi bikin kue ini mau nggak? Kan kayak gitu kan? Iya. Exactly. Karena saya sudah sering beli sama Iya. dia gitu. Kalau dia bikin konten lagi, misalkan contoh, gula ternyata mengandung gini terus halaman terakhir ada kue, apaan Bu? Mendingan langsung telepon, angkat, telepon, ngomong gitu aja susah amat. Betul nggak? Iya. Jadi content writing atau soft selling hanya dipakai kepada customer yang sudah repeat order, sudah soft kenal selling. kita. Soft selling belum. Oh belum. Tadi ya, konten lagi soft content selling. writing atau soft selling hanya dipakai pada orang-orang yang belum kenal kita. Iya. Yang sudah kenal
Mendingan hard selling. to the point langsung. Lah kayak kita ambil contoh deh Bu, ada satu orang yang selalu kontak terus. Setiap kita ada pelatihan baru dia telepon. Ada pelatihan baru dia telepon. Ada pelatihan baru dia telepon. Sebenarnya ada beberapa orang ngomong, kok coach kenapa lu nggak ngomong sih kita punya pelatihan ini? Aduh, emang nggak baca? Enggak, kebablasan. Nah pertanyaan, ada kan yang kayak gitu? Oh enggak, kalau klien saya itu bukan nelpon lagi, langsung transfer. Ya ada juga yang kayak gitu Iya, kan. jadi dia langsung kirim, ini bukti transfernya ya, Iya. saya mau ikut kelas ini. Dan ada juga yang ngerasa dia nggak pernah dapet informasi kan? Karena kita terlalu content writing kepada orang-orang yang sudah langganan. Jadi lebih baik kenapa nggak ditelepon? Tanyain aja apa kabarnya dia, problem dia apa. Kayak saya hari ini ada yang kontak saya chatting, saya kasih 2 pelatihan. Terus ini lagi coach, kalau misalnya customer yang sudah lama tidak kita hubungin gitu kan, dia pernah jadi customer kita, tapi udah lama banget kita nggak hubungin. Nah, pada saat kita mau hubungin dia lagi, apakah kita langsung Sapa aja. Disapa dulu, ditanya apa kabarnya dan sebagainya. Jadi lebih baik ke arah kita menyapa sih, bukan ke jualan. Tapi intinya adalah sebenarnya customer tuh harusnya di-maintain terus. Ya karena saya ngeliat kok banyak customer yang ada yang lama itu tidak digarap lagi. Sebenarnya yang paling gampang adalah customer lama digarap lagi, itu yang akan menghasilkan uang. Ya. Yang paling sederhana harusnya 60% customer lama, Karena sudah kenal kita 40% ya. customer baru. Yes. Gitu. Oke, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini ya. Dan nggak kerasa tuh waktunya udah panjang banget gitu ya teman-teman. Nah, kalau ada sahabat sales yang mau bertanya seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita gitu ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan selling, kemana nih ya Coach? Langsung masuk ke salesuniversity.id ya, atau masuk ke corporate consulting, atau di caption di bawah ini deskripsi. Ini ada link yang langsung ke jadwal-jadwal pelatihan kita yang terdekat. So akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan Saya Namilani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance, bye-bye. Bye-bye.